Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh nama Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, karena hanya Dia yang layak puji dan sembah.
Siap memuji Tuhan? Kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Dia begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari yang ada di rumah, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar bagi saya dan saudara. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan menaikkan syukur, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, dengan memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kau, hati hanya untukku. Syukur bersama-sama. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku,
siap dibangun di atas dasar Yeah.
Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, atas kesempatan pagi yang indah ini mengizinkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami ingin merenungkan sebagian firman, kiranya Roh memimpin dan mengurapi hamba-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 hingga yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Berbahagia setiap orang yang boleh membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Inilah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika murid-murid ditinggal oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid sedang terbengong-bengong melihat ke langit. Lalu dua orang berpakaian putih, sebut saja adalah malaikat Tuhan, datang kepada mereka dan berkata, "Hai orang-orang Yahudi Galilea, mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Ia akan datang kembali sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ketika murid-murid mendengar teguran peringatan daripada malaikat Tuhan ini, maka murid-murid dan beberapa orang ini kembali ke Yerusalem, pasti dengan perasaan yang cemas, sedih, sedang bercampur aduk di dalam benak hati mereka, sebab mereka sudah tidak bersama-sama lagi dengan gurunya, dengan Yesus, dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mereka lakukan setelah mereka kembali ke Yerusalem? Kita melihat di dalam ayat yang ke-14, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ada dua hal Bapak Ibu Saudara yang akan kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama, murid-murid setelah kembali dari Bukit Zaitun menyaksikan Yesus naik dan terangkat ke surga, mereka naik di rumah bersama-sama untuk melakukan doa bersama-sama. Yang pertama, mereka melakukannya dengan bertekun. Dalam bahasa Yunani-nya hupomoni. Kata tekun ini banyak pengertian, bukan sekedar artinya sabar seperti kata bahasa Jawa Bapak Ibu Saudara. Tapi bertekun juga memiliki pengertian tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, terus menerus, tahan banting, setia. Ada banyak pengertian kata hupomone atau bertekun yang dimaksud di sini, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang dilakukan oleh para murid. Mereka bertekun, mereka dengan sungguh-sungguh, mereka dengan sabar untuk berdoa menanti janji Tuhan, di mana Tuhan akan mengutus Roh Kudus kepada mereka. Roh
Kudus inilah yang dijanjikan oleh Tuhan yang akan mengurapi setiap murid-muridnya, untuk mereka akan menjadi saksi Tuhan, untuk mereka memiliki kuasa di dalam perkataan mereka, dan mereka akan mengalami semangat dalam hidupnya. Mereka tidak akan pernah takut dengan siapapun lagi, dengan kuasa Roh Kudus ini. Dan itulah yang mereka nantikan ketika mereka bertekun di dalam doa bersama-sama pada saat itu. Ketekunan mereka yang luar biasa, Bapak dan Saudara, mereka lakukan bukan 1-2 orang, tapi ada banyak orang, murid-murid yang bertekun di dalam doa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya tekankan adalah mereka tidak cukup untuk bertekun saja di dalam doa, tetapi di sana dikatakan mereka sehati. Kata sehati ini sama pengertiannya dengan bersatu hati, satu perasaan, seia sekata, satu kesepakatan. Dalam bahasa Jawa disebutkan siji kesepakatan, satu kesepakatan. Bapak Ibu, ini hal yang tidak mudah. Kalau kita melihat bahwa ketika mereka kembali ke Yerusalem itu, dalam doa itu ada 120 orang untuk menjadi bersatu, untuk menjadi setia sekata. Ini suatu hal yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka, para murid, mereka bisa bersehati, mereka bisa bersatu hati. Mengapa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ini yang diperlukan saat-saat ini oleh umat manusia, oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, untuk memiliki kesehatian di dalam menaikkan doa kepada Bapa. Kesehatian mereka bersatu. Ini dibutuhkan kerendahan hati. Mereka bisa bersatu hati. Berarti mereka tidak mencari kepentingan dirinya sendiri, tidak mengutamakan keperluan sendiri. Dia sudah melepaskan itu, dan mereka berpikir hal-hal yang lebih besar yang ingin Allah lakukan di dalam kehidupan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang-orang percaya ingin hidupnya lebih mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih merasakan anugerah kasih karunia Tuhan, maka orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu harus memiliki ketekunan di dalam berdoa kepada Tuhan. Tidak usah terlalu banyak meminta hal-hal duniawi ini, Bapak Ibu Saudara. Keperluan hidup sehari-hari Tuhan pasti cukupkan. Tapi ketekunan saudara berdoa untuk menyelamatkan umat manusia yang masih hidup dalam dosa ini, itu perlu ketekunan doa saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang bersyukur. Yang kedua, jika umat manusia, orang-orang percaya ingin dipakai oleh Tuhan dan memiliki kuasa yang besar dalam perkataan, dalam kesaksian hidupnya di tengah-tengah masyarakat lingkungan orang-orang yang masih hidup dalam dosa ini, supaya memiliki kuasa di dalam perkataan, dalam penginjilannya, maka kita harus diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu ternyata tidak mudah. Murid-murid harus menunggu sekian lama, dan itu tidak diberitahu oleh Tuhan Yesus sampai kapan harinya akan turun Roh Kudus itu. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan Yesus ingin melihat kesungguhan iman mereka, kesatuan mereka, kekompakan mereka di dalam menanti Roh Kudus turun itu. Dan luar biasa, ternyata banyak murid-murid Tuhan Yesus dan 120 orang percaya ini, mereka masih mengingat apa yang pernah Yesus katakan. Mereka tidak boleh pergi meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus itu turun atas mereka, dan mereka lakukan itu. Walaupun di tengah-tengah segala kecemasan, dalam segala gundah gulana, tetapi ternyata firman Tuhan, perkataan Yesus itu tidak hilang dari pikiran mereka, sehingga mereka masih bisa melakukan untuk mereka tetap bersatu, bersehati, kompak, dan bertekun di dalam doa bersama-sama. Dan ketekunan mereka, kebersamaan mereka di dalam doa itu membuat Roh Kudus
hari Roh Kudus itu turun. Kalau seandainya murid-muridnya tidak mau bersehati, tidak mau bertekun dalam doa, mungkin Roh Kudus tidak akan diturunkan. Mungkin masih kapan lagi, Bapak Saudara. Tapi Yesus sudah melihat akan iman mereka, akan kerendahan hati mereka. Mereka sudah tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Mereka sudah tidak mau mencari popularitas dalam hidupnya, tapi mereka merendahkan hati bersama-sama, ingin melihat karya-karya Allah yang besar dinyatakan di bumi ini, supaya banyak orang-orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus memiliki ketekunan di dalam doa kita, di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam mendengar suara Tuhan. Kita harus memiliki ketekunan, kesabaran, keuletan, kesungguhan di dalam berdoa kepada Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam mengiring kepada Tuhan. Ketekunan itu sangat dibutuhkan. Banyak orang gagal dalam hidupnya karena tidak ada ketekunan, baik dalam bekerja maupun dalam berdoa, berserah, bergantung kepada Tuhan. Awalnya mereka semangat, tapi dalam perjalanan ketika menghadapi kesulitan, mereka putus asa. Mereka tidak kuat, mereka tidak sungguh-sungguh lagi. Dan hal yang kedua yang tidak bisa kita lupakan, Bapak Saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berada di mana-mana, tetapi semuanya bisa bersehati, bisa bersatu untuk menaikkan doa, berdoa kepada Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih tersesat, untuk menjangkau orang-orang yang masih hidup dalam dosa, yang belum diselamatkan, yang belum diampuni, supaya kesaksian kita, perkataan kita, hidup kita ini memiliki kuasa ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang-orang melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, orang-orang percaya itu, orang-orang itu bisa sadar bahwa mereka adalah orang yang berdosa dan membutuhkan keselamatan, dan mereka akan menemukan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tingkatkan kehidupan kita bersama-sama untuk selalu bertekun di dalam doa, baik secara pribadi, keluarga, maupun semua anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, gereja-gereja Tuhan. Yang kedua, mari gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, kita bersatu hati, kita setia sekata untuk memohon Allah melakukan perkara-perkara yang besar di dalam negeri kita ini, di dalam dunia ini, supaya banyak orang bertobat dan percaya kepada Dia. Itu membutuhkan kesehatian kita, kesepakatan kita, kebersamaan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya marilah di hari-hari, di saat-saat ini, kita kembali tingkatkan ketekunan kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama di dalam doa kepada Tuhan. Biar pengalaman hidup murid-murid ini akan menjadikan motivasi, semangat, dorongan kita untuk kita memiliki hidup yang bertekun dan bersehati di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami merindukan Roh Kudus itu tercurah, mengurapi dan memenuhi akan hidup kami. Dan itu membutuhkan kesehatian kami, ketekunan kami di dalam doa bersama. Itu sebabnya pengalaman murid-murid Tuhan Yesus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu itu akan terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya di dunia ini, untuk memiliki ketekunan di dalam berdoa kepada Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikuti Tuhan, dan bisa bersatu hati, bisa setia sekata untuk berdoa, memohon kepada Tuhan. Meteraikan firman itu dalam hati kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran.
kuasa Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus